Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat yang dirahmati, semoga hari ini membawa ketenangan, kekuatan hati, serta kebahagiaan yang tidak terduga. Saya doakan semoga setiap sahabat diberi umur panjang, kesehatan yang selalu mengiringi, rezeki yang luas dan berlimpah, dan hati yang selalu dijaga dalam kebaikan. Semoga apapun yang sedang sahabat perjuangkan, Allah mudahkan jalannya. Mari kita mulai sebuah kisah yang penuh air mata, rahasia besar, dan balas dendam yang terbungkus kesabaran. Di sebuah rumah mewah dengan lampu kristal menggantung, seorang pria muda berdiri diam, menahan luka yang ia sembunyikan rapat. Semua orang memandangnya rendah, padahal mereka tidak tahu bahwa laki-laki yang mereka hina itu adalah pemilik tunggal dari seluruh kekayaan yang mereka banggakan. Dan malam itu, rahasia yang ia simpan 3 tahun terakhir mulai retak sedikit demi sedikit. Arvin, pria 30 tahun, tampan, tenang, namun matanya penuh luka yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Sejak ia menikahi Alina, hidupnya berubah menjadi pertunjukan sandiwara. Setiap hari ia harus menghadapi hinaan dari ibu mertuanya, Laras, wanita angkuh yang menganggap Arvin hanya lelaki tak berguna yang hidup menumpang kemewahan keluarga mereka. Padahal tanpa sepengetahuan keluarga besar itu, Arvin adalah CEO termuda sekaligus terkaya di kota. Perusahaan raksasa yang mereka agungkan sebenarnya adalah warisan ayahnya. Ayah yang dibuang dari perusahaan itu oleh keluarga ibu mertuanya 20 tahun lalu. Arvin kembali, menyamar sebagai pegawai biasa, agar ia bisa membongkar korupsi besar yang dilakukan oleh keluarga ibu mertuanya di perusahaan tersebut. Namun setiap hinaan yang ia terima, adalah pisau yang semakin menambah beban pada rahasia kelam yang ia sembunyikan. Dan malam itu, ketika Laras menatapnya dari ujung meja makan dengan senyum meremehkan, Arvin tahu bahwa permainan baru saja dimulai. Waktu makan malam adalah saat tersulit bagi Arvin. Suara ejekan itu selalu datang dari keluarga istrinya. Alina, kenapa kamu pilih dia? Di luar sana banyak laki-laki mapan. Dia cuma numpang makan, numpang hidup. Arvin menunduk, bukan karena lemah, tapi karena menahan diri. Ia tahu satu gerakan salah saja bisa menghancurkan misi yang sudah ia susun selama bertahun-tahun. Hanya satu orang yang tidak pernah menghinanya. Alina, istrinya. Ia mencintai Arvin dengan tulus. Namun bahkan Alina pun tidak tahu identitas asli suaminya. Itu adalah kebohongan yang membuat dada Arvin sering sesak. Tapi ia harus bertahan. Semua demi membongkar penggelapan miliaran yang dilakukan keluarga Laras. Namun sore itu, Arvin mendengar percakapan rahasia dari balik pintu kamar kerja Laras. Suara Laras dan putra sulungnya, Rehan, terdengar jelas. Pastikan Arvin tidak pernah tahu soal rekening luar negeri itu. Jika dia tahu, habis kita. Arvin membeku. Untuk pertama kalinya, bukti mulai mengarah jelas pada kejahatan mereka. Akan pikiran-pikirannya yang bergolak. Ia teringat masa kecilnya. Bagaimana ibunya menangis ketika ayahnya dikeluarkan dari perusahaan oleh orang-orang yang kini menjadi mertuanya. Ayahnya meninggal mendadak beberapa tahun setelah itu, dan hanya berkata satu hal sebelum napas terakhir. Suatu hari, ambil kembali apa yang menjadi hakmu. Dan kini, Arvin menanggung janji itu sendirian. Saat ia menatap gelapnya malam, Alina datang, duduk di sampingnya, memegang tangannya. Mas, aku ingin kamu tahu. Walau mereka meremehkanmu, aku tidak. Kamu lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kata-kata itu menusuk hati Arvin. Ia ingin mengaku jujur, namun belum waktunya. Yang ia tidak tahu. Malam itu, seseorang diam-diam mengamati mereka dari kejauhan. Keesokan paginya, Laras memanggil Arvin ke ruang kerjanya. Arvin, aku dengar kamu sering keluar malam. Jangan-jangan, kamu cari uang tambahan? Kasihan sekali menantu ibu ini. Wanita itu tertawa kecil. Ejekan halus itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Arvin hanya tersenyum tipis. Saya hanya jalan-jalan, Bu. Laras mendekat, matanya tajam. Jangan coba-coba ikut campur urusan keluarga ini. Kamu cuma tamu. Arvin mengangguk, namun dalam hatinya ia mencatat bahwa Laras mulai curiga. Di tempat lain, Rehan diam-diam mengawasi tingkah Arvin. Ia mulai menyelidiki kehidupan Arvin, mencoba menemukan alasan mengapa lelaki itu terlalu tenang meski terus dihina. Dan di saat semua itu terjadi,
Arvin berhasil menyusup ke database perusahaan dan menemukan sesuatu. Transaksi ilegal bernilai ratusan miliar mengalir ke rekening nama-nama keluarga Laras. Jantungnya berdetak keras. Ia hampir menemukan semuanya. Tapi ia tidak sadar bahwa Rehan telah menaruh mata-mata untuk membuntutinya. Suatu malam, ketika Arvin pulang, ia mendapati Alina menangis. Laras baru saja menamparnya karena membela Arvin di depan keluarga. Arvin memeluk istrinya erat, dadanya sesak. Di momen itu ia merasakan dilema yang paling berat. Jika ia mengungkapkan identitasnya dan menjatuhkan keluarga Laras, Alina pasti terpukul karena itu adalah keluarganya sendiri. Namun jika ia diam, korupsi itu akan semakin besar, dan ayahnya seakan mati sia-sia. Dalam tidurnya yang gelisah, Arvin tidak sadar bahwa seseorang mengambil foto-foto dokumen dari laptopnya. Seseorang yang dekat? Seseorang yang diam-diam membenci kesuksesan tersembunyi yang mulai terlihat dari tatapan mata Arvin. Pagi berikutnya, Laras memanggil seluruh keluarga dan mengadakan rapat mendadak. Dan Arvin tidak siap dengan apa yang akan terjadi. Rapat keluarga berubah menjadi ruang eksekusi bagi Arvin. Rehan meletakkan tumpukan kertas di atas meja. Ini bukti bahwa Arvin mencoba meretas data perusahaan dan mencuri dokumen penting. Semua mata memandang Arvin dengan tatapan jijik. Laras berdiri, mengibas rambutnya. Aku sudah bilang sejak awal, lelaki ini tidak berguna. Bawaan miskin. Dan sekarang dia mencoba mencuri dari keluarga kita. Alina mencoba membela, namun semua suara tenggelam oleh teriakan keluarga. Arvin hanya diam. Ia tahu siapa yang mengkhianatinya. Ia tahu semua ini adalah jebakan. Dan tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan, Laras berkata tegas. Mulai hari ini, kau keluar dari rumah ini. Kau bukan bagian dari keluarga kami. Alina menangis memohon. Namun Laras mendorongnya pergi. Arvin menggenggam tangan Alina sekali lagi sebelum ia mengucapkan kata yang membuat seluruh ruangan membeku. Baik, saya pergi. Tapi ingat, kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Tak seorang pun mengerti maksud kata-kata itu. Namun dalam hati Arvin, sudah jelas, ia tidak akan pergi sebagai Arvin si menantu miskin. Ia akan kembali sebagai pemilik sah perusahaan itu. Hari berikutnya, suasana kantor pusat perusahaan gempar. Sebuah pengumuman resmi muncul di semua layar elektronik gedung. Mulai hari ini, kepemilikan perusahaan telah kembali ke tangan pemilik tunggal sah berdasarkan wasiat pendiri perusahaan. Nama itu muncul dengan huruf besar. Arvin Santoso. Seluruh ruangan menjadi hening. Di rumah Laras, semua orang terbelalak menatap televisi. Mereka tidak percaya. Laras hampir jatuh pingsan. Rehan menggertakkan gigi. Dan tepat ketika mereka masih terkejut, pintu rumah terbuka pelan. Arvin berdiri di sana. Bukan lagi sebagai menantu miskin yang mereka hina, melainkan sebagai pria yang seluruh kota segani. Tatapannya tajam, penuh luka yang selama ini ia pendam, namun kini berubah menjadi kekuatan yang tak bisa dihentikan. Ia melangkah masuk, suaranya rendah namun mengguncang seluruh ruangan. Sekarang, mari kita hitung semua dosa kalian satu persatu. Dan itulah awal dari kehancuran keluarga Laras. Akhir dari penghinaan yang selama ini Arvin telan dalam diam. Dan awal dari pertarungan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Cerita berakhir tepat saat badai itu mulai menggulung. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para sahabat yang telah menyaksikan drama pendek ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menemani hari-hari sahabat, memberikan pelajaran, dan membawa emosi yang menyentuh hati. Doa terbaik saya untuk sahabat semua. Semoga Allah melapangkan rezeki sahabat, memberikan kesehatan yang tidak putus, dan memanjangkan usia dalam keberkahan serta kebahagiaan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah drama yang lebih menarik, lebih dalam, dan lebih menggetarkan hati di episode-episode berikutnya. Dukungan sahabat adalah semangat terbesar kami untuk terus berkarya. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya. Sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.